Salam Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Irwan, Ibu Angel dan teman-teman semua. Perkenalkan, sudah pada kenal ya sama saya. Saya Priscilla, saya murid angkatan pertama dan sekarang ada di level 3. Jadi tahun depan kami lulus dari Karis setelah 6 tahun belajar. Sama ya teman-teman, SD 6 tahun, ini sekolah Alkitabnya 6 tahun. Kasih karunia kembali lagi gitu. Sebelum saya akan menjelaskan beberapa kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami bersyukur kalau Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, maka segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami bisa melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh hikmat, pewahyuan, pengertian terjadi ada atas setiap kami yang mendengarnya, dan kami bersyukur buat segala firman yang hidup, yang memenuhi kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus bahwa setiap firman yang diberitakan maka akan ada kesembuhan, akan ada mujizat, akan ada terobosan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang cara Yesus menyembuhkan. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan, tetapi di Karis ini kita belajar mengenai grace and faith. Bahkan nanti di tanggal 8 Desember kita akan menyaksikan grace and faith secara live stream dengan Andrew Womack dari Colorado di rumah kita masing-masing. Tetapi apa itu grace and faith? Itu adalah anugerah dan iman. Jadi seperti dua sisi mata uang. Yang sisi sebelah kiri adalah anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Di sisi satunya adalah iman. Bagaimana kita meresponin itu. Grace atau kasih karunia, atau dibilang kita anugerah, bahkan itu adalah kebenaran diri yang ada di dalam kita. Kalau di Karis kita bilang bahwa itu adalah penyediaan segala sesuatu bagi kita dari kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Dan kasih karunia telah menyediakan semua janji yang berharga itu bagi setiap kita. Dan sementara iman adalah kendaraan yang kita gunakan untuk menerimanya. Iman itu bagian kita. Iman adalah tanggapan kita terhadap apa yang telah disediakan oleh anugerah, oleh kasih karunia, oleh kebenaran diri itu di dalam kita. Nah, Yesus memberikan kesembuhan. Nah, apa itu anugerah? Untuk hari ini kita membahas tentang kesembuhan. Jadi bagaimana healing itu bisa terjadi? Bagaimana kesembuhan itu terjadi bagi kita? Bahwa Yesus memberikan kesembuhan bagi kita di dalam penebusan sama seperti yang Dia berikan di dalam pengampunan dosa. Bahkan di Yesaya 53 ayat 5 itu adalah nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus Tuhan. Waktu itu Yesus belum ada tapi sudah dinubuatkan. Yesaya 53 ayat 5 kita baca ayatnya bersama-sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Yesus menanggung semua hal itu untuk kita. Yesus menarik semua penghakiman Allah kepada dirinya sendiri dan menanggungnya untuk kita, sehingga kita tidak akan pernah dihakimi ataupun ditolak oleh Allah. Jadi ini nubuat waktu Yesus belum ada, tetapi nubuat itu digenapi oleh Yesus di dalam Matius 8 ayat 16 sampai dengan 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bahwa Allah selalu berkehendak untuk kita semua menjadi sembuh. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi waktu penciptaan Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Dan kita tahu Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Jadi segala hal yang tidak baik termasuk sakit penyakit itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau kita tahu kebenaran, kita bisa tahu bagaimana cara kita melepaskan dari dalam setiap kehidupan kita. Nah, meterai Yesus yang lakukan itu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi darah Yesus itu adalah meterai bagi kita, harganya sudah lunas dibayar. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus menyediakan kesembuhan fisik kita serta mengampuni segala dosa kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Itulah anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi kita, bahwa kebenarannya kita itu orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sehat. Kita tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh kita karena kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Nah, mari kita belajar poin 1. Jadi hari ini saya akan ada 8 poin ya Bapak Ibu, untuk kita belajar bagaimana sih cara Tuhan menyembuhkan. Poin pertama, bahwa ada satu unsur Injil yang selalu hadir ketika Yesus menyembuhkan, yaitu iman. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana proses kesembuhannya itu terjadi. Faktanya iman selalu hadir untuk kita menerima kesembuhan. Jadi iman itu dari mana? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang tergantung daripada kita sendiri, apa sih yang sehari-hari ini kita dengar? Fokus apa sih yang menjadi fokus kita selain firman? Jadi kalau kita mau mendapat hasil yang baik, kita harus mendengar yang baik. Nah, banyak orang datang kepada Yesus untuk mendengar perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu adalah firman. Dan sangatlah penting bagi manusia roh kita untuk mendengar dari Tuhan. Sebab kebutuhan dasar kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang adalah gerejanya, kebutuhan untuk peka terhadap roh dan suara Allah. Nah, kita harus tahu kita mendengar dari Dia. Sebab firman-Nya apa? Domba-dombaku mendengar suaraku. Supaya kita tahu apa yang kita butuhkan, kita harus mendengar dari Tuhan. Jangan mendengar dari kiri kanan yang belum tentu itu jelas gitu. Jadi orang-orang tidak datang kepada Yesus untuk memberitahu bagaimana buruknya situasinya. Kalau kita baca di Alkitab, kita bisa lihat setiap orang yang sakit, dia tidak akan pernah, oh saya demam, saya ini Tuhan, saya ini. Dia nggak pernah bilang begitu, tapi dia datang kepada Tuhan untuk mendengar Tuhan, untuk mendengar suaranya, untuk mendengar perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus itu yang menyembuhkan. Jadi kesembuhan itu adalah aliran yang keluar dari setiap pendengaran kita. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya. Yakin itulah yang dinamakan iman. Iman itu sekarang, kalau besok itu harapan. Jadi kita tahu bagaimana caranya kita mengambil segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan dengan iman kita. Jadi iman harus ada agar orang dapat menerima kesembuhan. Kita belajar dari Matius 9 ayat 28 sampai dengan 30. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya.
Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Nah, orang-orang buta ini sebenarnya memiliki iman. Iman dari orang-orang buta ini sebenarnya cukup menghasilkan untuk dirinya sembuh. Tapi kenapa selama ini enggak sembuh? Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki seorang juru selamat untuk menaruh iman mereka sebelum dia ketemu Yesus. Jadi kita harus melihat kepada Yesus, pencipta dan penyempurna daripada iman kita. Nah, kepercayaan dan iman digunakan secara bergantian di dalam kitab Injil. Tetapi pada dasarnya mereka adalah kepercayaan dan keyakinan. Yang saya bilang tadi bahwa keyakinan itulah iman. Jadi Yesus tidak memutuskan bahwa hanya ada satu cara kesembuhan itu terjadi. Dia bergerak dan bekerja menurut iman yang dia temui. Matius 8 ayat 7 sampai dengan 13. Yesus berkata kepadanya, ini tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ini kata Yesus. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini adalah sikap yang sangat terpuji dari seorang perwira ini di bawah otoritas atasannya. Dia memiliki kekuasaan dan otoritas, tetapi dia mempunyai elemen yang paling luar biasa, yaitu apa? Kerendahan hati. Jadi salah satu elemen penting dari iman itu adalah kerendahan hati. Jadi milikilah kerendahan hati, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Untuk kita sepakat dengan Tuhan, dibutuhkan kerendahan hati kita. Perwira ini memiliki otoritas, dia berada di bawah otoritas atasannya, tetapi dia juga punya otoritas atas bawahannya, dan dia tahu, dia mengakui bahwa Yesus memiliki otoritas yang lebih tinggi dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Perwira ini tahu pemerintahan yang paling tinggi pun lebih tinggi lagi perkataan Yesus. Yesus mengatakan kepada perwira itu untuk percaya saja kepada firman-Nya dan hambanya akan disembuhkan. Itulah jenis iman yang Yesus puji dari perwira ini. Dan perwira ini percaya bahwa perkataan Yesus yang diucapkan itu sudah cukup untuk menghasilkan mujizat kesembuhan bagi hambanya. Dan dia tidak membutuhkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Dia memiliki iman di dalam perkataan Yesus. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa orang yang hanya percaya kepada firman Tuhan yang tertulis itu menjalankan bentuk iman yang jauh lebih tinggi daripada orang yang membutuhkan bukti-bukti tambahan. Jadi kalau teman-teman di sini nggak perlu bukti tambahan.
Kita punya kebenaran firman. Kebenaran firman itulah yang memerdekakan kita. Apa yang kita gumulkan, apa yang kita butuhkan. Ambil firman-Nya dan akui dengan kerendahan hati kita untuk sepakat dengan Tuhan. Sebab apa? Kita adalah bait Roh Kudus. Kita tidak membutuhkan Yesus untuk datang ke rumah kita. Dia tinggal di rumah kita. Dia tinggal di dalam kita, di dalam tubuh kita. Jadi begitu kita menerima Yesus, kita tidak bisa berada di luar Dia. Dia tidak bisa berada di luar daripada kita. Tetapi kita memiliki lebih banyak hari ini daripada yang pernah dimiliki oleh si perwira ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana anugerah Tuhan bagi kita yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, itu menjadi bagian kita semua. Kita tinggal mengambil dengan iman percaya kita. Jadi kita menerima kesembuhan dari Yesus menurut bagaimana kita percaya hal itu bisa terjadi. Seperti tadi kesaksian Pak Paulus. Kita percaya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi yang utama adalah kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menahan kita. Itu sudah selesai. Dan Dia ingin kita selalu sehat. Kita selalu menjadi anak-anak yang mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Poin kedua, Yesus sering mengajukan pertanyaan kepada orang-orang untuk mengetahui apa yang mereka percayai. Dia memprovokasi. Saya kemarin Google, apa sih memprovokasi gitu. Memprovokasi yaitu artinya memancing, membangkitkan, menghasut, menganjurkan iman kepada orang-orang yang Dia layani. Jadi Yesus mengajukan pertanyaan, apakah kamu mau disembuhkan? Karena Dia tidak akan melanggar kehendak bebas setiap manusia. Yesus sang penyembuh berdiri di depan orang itu, tetapi Dia masih harus menjalankan iman untuk menjangkau dan mengambil apa yang Yesus bawa. Kita baca ayatnya, Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Adalah kehendak Tuhan untuk menanggapi. Adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang untuk disembuhkan. Jadi siapapun akan disembuhkan jika mereka menanggapi dengan iman. Nah, Tuhan ini memperkatakan, mungkin perkataan Tuhan ini adalah perkataan yang tidak perlu. Yesus tahu persis apa yang Dia lakukan. Kenapa Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Ini lebih dari sekedar keinginan pasif. Atau ini mengisyaratkan tekad yang teguh ke dalam hati orang itu. Tetapi Yesus bertanya apakah orang ini benar-benar berkomitmen dan bertekad untuk disembuhkan. Jadi kenapa ada Tuhan mempertanyakan ini kepada orang yang lumpuh? Ada dua hal kemungkinan. Jadi satu, bahwa orang ini tidak tahu siapa Yesus. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana orang lumpuh ada di situ di kolam Bethesda, nunggu orang untuk dia harus bawa, tetapi hari itu dia ketemu Yesus di situ. Jadi mungkin orang ini tidak tahu Yesus. Jadi Yesus mendekatinya dan menarik perhatiannya dengan bertanya. Dan yang kedua, banyak orang ingin disembuhkan dan melakukan gerakan-gerakan untuk sembuh. Tetapi di dalam hati mereka telah kehilangan keinginan untuk berjuang. Jadi kenapa kalau kita ada orang sakit bilangnya apa? Semangat ya, supaya dia berjuang. Gak perlu kita kasih ABCD, dia udah tahu sebenarnya kebenaran firman. Nanti malah dia knowing gitu, iya aku udah tahu, kenapa dia ngatain terus begitu. Orang kalau lagi sakit berarti kita cuman butuh kita semangatin aja gitu. Nah, sebab banyak hal orang yang enggak tahu. Nah, pernyataan Yesus tadi ini
Ini hampir seperti Yesus berkata kepadanya, aku di sini dan apakah kamu percaya bahwa aku bisa melakukan ini untuk kamu? Itu sebenarnya pernyataan Yesus kepada orang ini. Nah, kesembuhan, penyembuh, hidup dan tinggal di dalam kita saat ini. Dan kita penuh dengan kuasa kesembuhan. Kita tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh kita karena kebenaran dirinya seperti itu. Karena roh yang sempurna itu ada di dalam kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menggunakan apapun dari si jahat, sakit penyakit apapun, pergumulan permasalahan apapun di dalam hidup kita untuk mencoba memberikan kita pelajaran. Kurang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Tuhan memberikan semua yang baik, maksudnya dia memberikan pelajaran dengan sakit penyakit, itu pasti bukan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajari seperti itu buat anak-anak umatnya. Jadi ia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya sebagai penyembuh. Karena sifat Tuhan adalah menyembuhkan dan sifat Tuhan itu kasih. Kasih tanpa batas, kasih yang menutupi banyak sekali pelanggaran, kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Dan itu diberikan semua kepada kita. Nah, kasih itu sekarang ada di dalam kita supaya kita bisa mengeluarkan kasih itu ke orang-orang lain juga. Atau kita bisa melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Kristus sang penyembuh ada di dalam diri kita. Jadi kesembuhan yang kita cari, kita bawa kemana-mana di dalam pribadi Yesus. Tapi seperti halnya pria yang di kolam Bethesda tadi, terkadang sangat mudah untuk mulai mencari kesembuhan di tempat lain. Jadi apa? Begitu kena, langsung ke dokter, langsung ini, langsung itu, langsung cari tabib. Ya kan? Dia lupa sebenarnya ada Tuhan, berdoa dulu, bukan ke dokter itu salah. Ke dokter itu bukan karena kurang iman. Waktu kita belajar akhirnya kita tahu kalau ke dokter itu bukan karena kurang iman. Jadi kita tanya dulu sama Tuhan gitu. Tetapi kalau iman kita, aku harus ke dokter itu, ya pergi aja ke dokter itu gitu loh. Jadi bukan berarti dia ke dokter, dia udah sekolah begini-begini, udah tahu kebenaran, dia tetap ke dokter. Bukan begitu gitu. Jadi kita tahu gitu. Jadi jangan terkondem kalau kita masih minum obat, kita masih ke dokter, it's okay. Tapi yang benarnya Tuhan mau hari ini kita sembuh. Jadi ambil apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi semua itu sudah diberikan kepada kita. Jadi bahwa Tuhan ingin memberikan kita apa? Pewahyuan supranatural tentang Kristus di dalam kita. Jadi sekarang Tuhan ingin mengungkapkan itu kepada kita. Dan itu bukan lagi misteri, itu bukan lagi rahasia. Mungkin dulu zaman kita belum lahir baru, kita membaca Alkitab kita gak pernah tahu. Karena maknanya kita gak pernah tahu, karena kita tidak menggunakan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mengerti pewahyuan itu di dalam diri kita. Tapi sekarang kalau kita apalagi sudah belajar, jadi kita bisa apa? Mengerti kehendak Tuhan. Apa sih ayat ini artinya apa? Pewahyuannya seperti apa? Kita melakukannya seperti apa? Tapi dulu mana tahu kita. Siapa yang ngajarin? Nah, yang ngajarin sebenarnya Roh Kudus di dalam kita. Nah, komitmen Tuhan untuk mendiami kita dan tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita, itu adalah apa? Kasih-Nya yang besar bagi kita. Jadi kita tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam kita yang bisa mengungkapkan kita akan banyak hal di dalam kita. Kalau kita kurang hikmat, kita tinggal minta. Jadi kita tinggal belajar, kita minta hikmat sama Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nanti kita bisa diajarkan dengan apa? Kebenaran firman. Gak ada yang lain, karena cerminan kita hanya firman, gak ada buku-buku lain. Saya pernah ditanya orang, kenapa kamu sekolah di Charis? Materinya apa?
ya cuman firman, ya cuman Alkitab ini. Tidak ada buku panduan, tidak ada. Karena buku panduannya cuman Alkitab ini. Jadi pelajarin dan gali lebih lagi supaya kita melihat apa yang telah Tuhan singkapkan bagi hidup kita. Jadi sebenarnya hidup orang Kristen adalah hidup yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan gitu. Jadi jangan melihat apa segala sesuatu yang di belakang. Hari ini dan ke depan kita melihat cerminan rohani itu yang akan mengubahkan hidup setiap kita. Saya sendiri mengalami banyak hal yang terjadi di dalam saya di waktu dulu. Tapi begitu saya belajar kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh firman itu menjadi hidup. Apa yang belum pernah saya lihat, belum pernah timbul di dalam hati, belum pernah didengar telinga, Tuhan berikan itu kepada saya. Dan itu luar biasa sekali. Poin ketiga, Yesus melibatkan orang-orang di alam panca indera mereka. Dia melibatkan imajinasi mereka. Yesus menyuruh orang itu mengambil tindakan menggunakan semua panca inderanya dan bergerak menuju kesembuhan. Ini adalah karakteristik lain dari iman. Jadi iman itu tidak pasif, tetapi iman itu aktif dan iman itu sekarang. Yesus meminta orang itu melakukan sesuatu sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Pria itu tidak tahu bahwa saat itu dia telah sembuh. Yohanes 5 ayat 8 dan 9, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, banyak orang akan tersinggung dengan perkataan Yesus ini. Karena kita tahu bahwa pria ini lumpuh, tidak bisa berdiri. Tetapi Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bayangin, Yesus tidak berbicara tentang kesembuhan orang ini. Yesus tidak memperkatakan otot-ototnya untuk bangkit. Yesus tidak memerintahkan ada kekuatan baru di dalam orang lumpuh ini. Tetapi Yesus memerintahkan orang ini untuk bertindak sembuh. Jadi orang ini menanggapi secara positif bahwa dia percaya dan patuh, yang merupakan ini langkah iman dan dibuat sepenuhnya menjadi utuh sempurna. Jadi Yesus tidak memaksa orang ini bangun. Dia bisa berbaring di sana di dalam ketidakpercayaannya. Mungkin dia akan bilang, orang saya nggak ada yang masukin saya ke kolam Bethesda. Bahwa saya udah berapa puluh tahun ada di sini, mosok saya tiba-tiba suruh bangun. Secara manusia, secara daging, kita pasti akan seperti itu. Tetapi mujizat tidak akan terjadi pada kita jika kita mau percaya atau taat daripada membuat alasan. Jadi jangan punya alasan macam-macam. Jadi Yesus memerintahkan orang ini untuk melakukan sesuatu yang sama sekali dia tidak mungkin dia lakukan di alam normal. Bahkan jika dia merasa sesuatu secara emosional atau fisik atau masih ngilu atau masih tidak ada alasan rasional mengapa dia bisa mengangkat tempat tidurnya dan berjalan. Jadi bagi orang ini, bahwa bangun dan berjalan benar-benar merupakan tindakan imannya. Nah, dan itulah sebabnya Yesus menyuruh melakukannya. Jadi sangat penting bahwa Yesus membangkitkan beberapa tingkat tanggapan tentang iman di dalam orang-orang yang dia temui. Jadi kesembuhan tidak datang tanpa manifestasi dari iman dari orang yang menerimanya. Dan salah satu cara Yesus menyembuhkan orang adalah dengan memprovokasi mereka untuk bergerak ke arah iman. Ketika kita benar-benar percaya sesuatu, itu memprovokasi kita untuk bertindak. Jadi 2 minggu lalu, ini saya mau kesaksian. Saya pulang dari devotion, tiba-tiba saya menggigil panas dingin di rumah.
Saya udah 5 tahun selama saya sekolah di Karis, saya nggak pernah sakit. Tapi hari kemarin itu tiba-tiba di luar hujan, di sini AC-nya kencang sekali dan saya tuh menggigil. Karena kemarin saya pergi-pergi terus keluar kota bersama dengan suami saya. Mungkin kecapean dan nggak bisa tidur. Itu sebenarnya masalah, maka kita harus menjaga badan kita untuk tidur. Tetapi malam hari itu saya menggigil kedinginan dan sampai agak ngilu gitu. Wah, langsung saya bangkit, saya bilang, saya membayangkan bahwa saya perkatakan dulu sebelumnya, di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan demam, panas, ngilu, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak mau engkau berpijak di dalam tubuhku, sebab tubuhku milik Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam aku. Jadi aku tidak membiarkan engkau ada di dalam tubuhku. Di dalam nama Yesus engkau pergi keluar dan tubuhku sehat. Dan saya perkatakan atas tubuh saya, engkau sekarang ini tidur nyenyak tubuhku. Saya bilang begitu, saya perintahkan tubuhku untuk tidur nyenyak. Malam hari itu saya perintahkan untuk tidur nyenyak. Saya bilang, sekarang kamu tidur nyenyak, besok kamu bangun sehat, segar. Saya bilangin gitu. Tidak ada virus apapun yang mencoba mengganggu saya. Di dalam nama Yesus, amin. Tetapi saya duduk, saya perkatakan, saya membayangkan bahwa darah Yesus saat ini mengalir memenuhi tubuh saya. Sekarang menjamah kepala saya, turun ke leher saya, ke tulang-tulang saya, ke sel-sel saya, ke tempat persendian saya yang ngilu. Saya membayangkan itu terjadi. Kenapa? Itulah kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan mau. Karena kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita. Jadi sama seperti saya memberi telepon kepada Jimmy. Telepon saya sekarang ada di Jimmy. Jadi yang bisa nelpon siapa? Jimmy. Sama juga dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kuasanya itu kepada kita. Jadi kuasa itu kita yang bisa mempraktekannya. Gitu. Jadi kita harus tahu, dan akhirnya Bapak Ibu besok paginya saya sehat, saya segar. Tapi karena saya sudah lama kurang tidur, hari itu sepanjang hari saya tidur gitu. Jadi kita tahu kita sudah sehat, tapi karena kita tahu kondisi badan kita, ya kita nggak pergi dulu lah gitu. Jadi itu namanya berhikmat, ya. Jadi kita harus mempraktekkan hal-hal seperti itu gitu atas tubuh kita, atas hal-hal yang ada di dalam kita. Jadi slide selanjutnya ya, kita lanjutkan bagian 4. Bartimius yang buta mendekati Yesus berdasarkan perjanjian Abraham. Dia tahu kesembuhan adalah haknya, jadi dia gigih. Jadi Markus 10 ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jika orang ini, yaitu Bartimius, mendengar orang banyak, dia tidak akan pernah disembuhkan. Karena dia pasti malu, dia suruh diem aja. Tetapi orang buta ini adalah contoh yang baik dari jenis iman yang aktif. Dia tidak pasif di dalam pendekatannya terhadap kesembuhan. Dan dia dengan berani berseru kepada Yesus memohon belas kasihan. Jadi ketika orang banyak mengejeknya dan menyuruhnya untuk diam, dia malah berteriak lebih keras. Banyak orang percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat yang mereka butuhkan, tetapi relatif sedikit yang mau secara aktif mengejar sampai mereka mendapatkan hasil. Jadi orang ini memutuskan perhatiannya kepada Yesus, tidak ada lagi yang penting, dan itulah sebabnya dia disembuhkan. Jadi perlu ada kegigihan di dalam diri kita. Tidak semuanya terserah Tuhan. Dia telah memutuskan tentang kita, tetapi cara Tuhan membuat kita menerima kesembuhan hari ini adalah melalui respon iman kita. Jadi sangat penting bagaimana kita meresponi
setiap janji-janji Tuhan dengan percaya, dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Poin kelima, wanita yang pendarahan titik kontaknya adalah jika dia menyentuh ujung jubah Yesus. Dia menyentuh jumpai selendang doanya. Dan jika kita pelajari di dalam perjanjian lama, ini adalah gambaran tentang pembebasan. Ini ayatnya agak panjang. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Adakah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan ini luar biasa kalau kita belajari bahwa perempuan ini orang di luar Yahudi, di luar Israel. Nah, pada waktu itu wanita ini seharusnya tidak pergi di depan umum karena itu bagi dulu itu najis. Jadi orang yang pendarahan itu najis, orang yang memegang yang pendarahan itu juga najis. Makanya dia tidak boleh keluar. Tapi perempuan ini sudah habis hartanya karena sakit penyakitnya 12 tahun lamanya sakit pendarahan dan dia tidak sembuh, diobati segala dukun mungkin, segala tabib, segala dokter apapun di masa itu dia tidak sembuh sama sekali, malah menghabiskan uangnya. Tapi dia mendengar kabar tentang Yesus bahwa Yesus ada di kotanya. Dia tahu siapa Yesus untuk bisa menyembuhkan. Nah, kita perhatikan di ayat 27. Yesus tidak menyentuh wanita ini. Wanita ini menyentuh Yesus. Mereka yang memiliki tipe iman agresif membuat tuntutan kepada Tuhan daripada hanya menunggu dia melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi dia tuh aktif. Bagaimana dia ada di kerumunan sebegitunya, dia harus menerobos masuk ke kerumunan sampai bagaimana ceritanya sampai dia memegang walaupun cuma ujungnya yang kecil. Tapi bagaimana hal itu terjadi bahwa kuasa Allah diatur oleh hukum. Salah satu hukum Allah adalah kita akan mendapatkan apa yang kita katakan. Jadi ada kuasa di dalam perkataan kita. Nah, wanita ini terhubung ke kekuatan Tuhan dengan kata-kata yang dia katakan. Lidah kita akan bekerja untuk kita atau melawan kita. Nah, banyak orang digantung oleh lidah mereka sendiri. Dalam artian apa? Mulutmu harimaumu. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Nah, wanita ini berkata di dalam dirinya sendiri. Dan ini menyeratkan bahwa dia tidak mengatakan ini dengan keras. Jadi ini adalah pernyataan imannya yang dikatakan. Nah, dia mungkin berpikir ketika saya menyentuh pinggiran jubahnya, saat itu aku akan menerima kesembuhan. Jadi dia dengan kuat menerobos kerumunan itu dan memegang jubah Yesus, jubah doanya. Karena kalau dari orang Israel zaman dulu dia punya selendang doa dan di ujungnya ini yang kita lihat di gambar ini, saya suka sekali gitu dapat gambar ini dan itu luar biasa gitu. Walaupun itu cuman kecil, bagaimana bayangkan bahwa waktu dia memegang itu, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini ayat Markus 5 ayat 29.
Nah, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi yang terjadi atas dirinya, sampai tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita lihat bahwa kesembuhan terjadi seketika. Imannya dia waktu dia memegang itu, pendarahannya berhenti. Jadi bahkan Tuhan tidak menilai wanita ini dari mana berasal atau dia orang kudus atau apapun. Tetapi ada hukum yang mengatur pelepasan kuasa kesembuhan Tuhan. Wanita ini menerapkan hukum-hukum itu dan disembuhkan. Jadi sama seperti listrik yang mengalir ke rumah kita masing-masing, setiap kamar di rumah kita ada stop kontaknya. Jadi kalau kita masuk kamar, kamarnya gelap, bagaimana kita? Pencet tombol stop kontaknya. Bukan kita telepon ke perusahaan PLN suruh menyalakan lampu di rumah kita. Sama. Bahwa Tuhan telah menyembuhkan semua penyakit kita dan menempatkan kekuatan itu di dalam diri kita. Tetapi kita harus melepaskan dengan iman kita, meminta kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan lakukan. Itu sama seperti apa? Kita telepon perusahaan PLN, perusahaan listrik itu. "Tuhan, gimana ini? Aku sakit, aku panas, aku demam, Tuhan, sembuhkan aku," gitu. Doa itu bukan salah. Tetapi harusnya apa? Di dalam nama Yesus aku perkatakan engkau sembuh. Karena kuasanya sudah ada di dalam diri kita. Jadi enggak bertanya, "Tuhan tolong Tuhan," enggak gitu lagi gitu. Karena kebenarannya kita sudah tahu, sudah ada di dalam diri kita. Nah, para murid secara fisik itu apa? Duniawi. Waktu Yesus mempertanyakan itu, mereka hanya melihat semua orang yang secara fisik menyentuh Yesus. Tetapi Yesus berbicara tentang seseorang yang menyentuhnya dengan iman. Jadi kita itu memang makhluk duniawi, makhluk natural. Tapi kita sebenarnya sekaligus adalah makhluk surgawi. Kita ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita harus tahu, oh seperti apa sih posisi saya gitu. Jadi ini menjadi alasan wanita ini takut dan gemetar saat dia mengakui apa yang telah terjadi kepadanya. Dia mengakui hal ini kepada Yesus di depan semua orang. Nah, dia adalah orang yang menetapkan kondisi dan keadaan yang dia yakini akan menerima kesembuhan. Sementara Yesus tidak, Yesus pasif pada saat itu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana sih iman yang aktif, bagaimana sih kita mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi dia sudah sembuh ketika Yesus berbicara kepadanya di Markus 5 ayat 29 tadi, itu dia sudah sembuh, tetapi dia memberitahukannya untuk tetap sembuh secara permanen. Makanya Tuhan tanya, siapa? Nah, untuk pergi ke arah kedamaian. Jadi ada kedamaian waktu Tuhan memperkatakan itu ada kedamaian di dalam perempuan ini untuk pergi ke arah hubungan. Akhirnya dia punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana sih iman yang benar gitu untuk mengambil apa yang sudah disediakan dan si perempuan ini benar-benar sembuh. Dan Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu."
Jadi iman wanita inilah yang membuatnya sembuh sempurna. Dia memiliki iman yang aktif yang menjangkau dan mengambil apa yang tersedia. Jadi jenis iman yang harus kita perjuangkan ya seperti iman perempuan ini. Kita belajar bagaimana cara mengambil hal-hal yang kita butuhkan. Jadi Tuhan punya rencana terbaik bagi kita dan Dia ingin menerima, Dia ingin kita menerima darinya apa yang kita butuhkan saat ini. Jadi saat ini Bapak Ibu teman-teman semua membutuhkan apa? Bilang sama Tuhan, ambil itu di dalam iman. Dan ketika kita benar-benar percaya apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, kita sepenuhnya diyakini di dalam iman. Nah, kita akan mulai bergerak ke arah iman. Nomor 6 ya, poin 6, Yesus menyembuhkan melalui otoritas. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga kuasa yang mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ini sama dengan Matius 10 ayat 1 bahwa dan setelah ia memanggil ke-12 muridnya, ia memberi mereka kuasa melawan roh-roh jahat untuk mengusir mereka dan untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus memberikan kuasa dan otoritas kepada rasul-rasulnya untuk atas semua iblis dan atas semua sakit penyakit apapun. Dan artinya tidak ada pengecualian. Jadi kita memiliki kuasa atas sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Yesus menyembuhkan melalui otoritas. Dan Dia memberi kita otoritasnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi itu adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan Tuhan lagi atas kita. Jadi bukan kedaulatan Tuhan terus, tapi itu bagian kita. Nah, sebab Yesus memulihkan otoritas kita, kita sekarang memiliki otoritas atas pekerjaan musuh, atas sakit penyakit. Nah, jadi kita harus menggunakan otoritas perkataan untuk usir di dalam tubuh kita. Sama waktu itu saya pernah saksikan bahwa waktu saya sakit sariawan yang dalamnya melepuh semua seperti itu, saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sariawan yang ada di mulut saya ini aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus, karena aku tahu bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan aku. Langsung saya makan, minum dan lain-lain, tetapi saya masih meneteskan air mata. Karena di sebelah saya ada suami saya bilang ayo kita berdoa sepakat, kamu doain saya untuk sariawan. Akhirnya saya berdoa lagi bersama dengan suami, sepakat kita usir di dalam nama Tuhan Yesus dan kita perkatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka tidak ada sakit penyakit apapun di dalam tubuhku, ya ini sariawan itu sudah sembuh. Di dalam nama Yesus aku terima kesembuhan dan tidak akan ada datang lagi di dalam nama Yesus. Setelah itu saya makan dan minum dan saya lupa ternyata sariawannya sudah hilang. Jadi waktu suami saya tanya setelah makan bagaimana, terus saya coba lihat pakai lidah saya, tidak ada satupun yang putih-putih atau apapun itu tidak ada. Hal itu sudah sembuh. Jadi kita perlu bergerak ke arah kesembuhan dan bertindak berdasarkan apa yang kita yakini, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan. Poin 7, salah satu cara agar kita dapat menerima kesembuhan adalah melalui karunia kesembuhan. Jadi 1 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, kepada yang seorang roh yang memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penyembuhan atau kesembuhan. Jadi karunia kesembuhan adalah kekuatan supranatural yang dilepaskan melalui seseorang dengan tujuan membawa kesembuhan bagi orang lain. Jadi kalau kita mendapat karunia apapun itu bukan buat diri kita sendiri, tetapi kita harus melakukannya itu untuk orang lain.
untuk mendoakan orang lain supaya terjadi kesembuhan, karena otoritas dan kuasa diberikan kepada kita. Tetapi karunia-karunia itu adalah untuk mendorong dan membangun orang-orang kudus. Dan karunia-karunia itu digunakan di dalam tubuh Kristus, dan setiap orang yang percaya memiliki otoritas atas sakit penyakit mereka dan mereka disembuhkan. Dan biasanya orang-orang yang diberi karunia kesembuhan, dan ini menjadi ciri khas pelayanan mereka, dan itu Tuhan memberikan kepada kita setiap karunia-karunia itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Poin ke-8 yang terakhir, bahwa cara lain agar kita mendapat menerima kesembuhan adalah melalui persekutuan. Tadi sebelum saya, Pak Irwan sudah melakukan, kita semua melakukan, yaitu komuni perjamuan yang kita orang Kristen ambil bagian sebagai perjamuan Tuhan berusia ribuan tahun. Tapi ketika kita datang ke meja perjamuan, kita sedang merayakan kehidupan, pekerjaan, dan kasih yang Yesus Kristus sendiri telah lakukan bagi kita. Jadi komuni adalah kenangan, mengingat apa yang telah Yesus lakukan, menebus dosa kita di atas kayu salib, bahkan dialah mati, bahkan dibangkitkan. Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30, Bapak Ibu bisa pelajari. Saya tidak bacakan ayat semua supaya tidak terlalu lama ya, karena waktunya mepet. Jadi saya akan bacakan sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan kita tahu bahwa Yesus membuatnya sangat jelas ketika dia memberikan komuni pertama dengan murid-muridnya. Dan bahwa tujuan dari tindakan ini adalah mengingat apa yang dia lakukan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Dan unsur-unsurnya memang sekarang ini simbolis. Kita bisa pakai apa saja, bisa anggur dan roti. Mungkin di rumah ada ubi, kita bisa pakai ubi kalau nggak ada yang lain. Tapi itu hanya simbolis, Bapak Ibu. Tetapi kekuatan persekutuan yang sebenarnya adalah kekuatan ingatan kita, mengingat akan kematian Tuhan yang menebus kita itu, akan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, kita melakukan perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi mengucap syukur adalah tanggapan kita tentang anugerah Tuhan. Dan mengucap syukur adalah kehendak Tuhan bagi kita yang sering kita abaikan. Kadang kita lupa mengucap syukur, padahal kita selalu sehat, kita selalu diberkati, kita bisa jalan-jalan, tapi lupa berterima kasih kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita punya itu karena Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita punya itu sebetulnya bukan kita sendiri, tapi kita sebagai pengelola. Nah, hal-hal itu yang harus kita mengucap syukur. Nah, karena darahlah yang menjadi pendamai bagi jiwa kita. Saya sudah tulis hal-hal yang telah dicapai oleh darah Yesus, yaitu apa? Harga yang telah membeli kita dari kuasa kegelapan, membenarkan kita di hadapan Allah, menguduskan kita, menebus kita, membawa kita ke depan, kedekat dengan Allah.
membersihkan hati nurani kita, memberikan penebusan dan pengampunan dosa kita, dan memberi kita keberanian untuk masuk ke hadirat Allah, menyucikan kita dari segala dosa dan mengalahkan iblis. Jadi sudah komplit, tidak ada sekecil apapun yang terlewat dari apa penebusan Yesus, bahwa itu sudah sempurna bagi setiap kita. Jadi saat kita menerima komuni, yaitu menerima perjamuan Tuhan, kita sungguh-sungguh mewartakan kematian Tuhan, persatuan kita, dan Dia melalui kematian dan kebangkitannya. Kita mengingat akan hal-hal yang telah Yesus lakukan bagi kita. Jadi kita harus tahu bahwa perjamuan Tuhan dengan jelas yaitu memberitakan Injil. Dan kita tahu waktu kita mengambil bagian di dalam persekutuan dengan iman, mengingat bahwa bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan dan akan menghasilkan kesembuhan di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita datang di meja pertemuan Tuhan, kita tidak datang hanya mendapatkan remah-remah, tetapi Yesus telah menjadi roti bagi Bapak, Ibu, saudara dan saya yang adalah umatnya. Dan ketika kita makan roti itu, ada kesembuhan di dalamnya, ada jawaban doa di dalamnya, ada setiap kebutuhan kita di dalamnya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tapi saya ada sedikit lagi ya, saya tambahin karena ini penting banget. Nah, apa sih sebenarnya firman Tuhan di dalam mendatangkan kesembuhan? Kenapa selalu firman? Supaya Bapak Ibu juga tahu, yang menonton di YouTube juga tahu, biar kita belajar sebenarnya apa sih firman Tuhan di dalam mendatangkan kesembuhan. Nah, firman Tuhan itu membawa sifat Allah, kehidupan dan otoritas Tuhan untuk kesembuhan. Dan semakin banyak kita menabur firman-Nya ke dalam hidup kita, semakin kita melihat kesembuhan atas tubuh kita. Bukan hanya kesembuhan, mungkin keuangan, mungkin hubungan, mungkin apapun. Karena kalau bicara kesembuhan, itu tidak hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kalau dibagi 3 berarti apa? Tubuh, jiwa, roh. Tetapi kalau dibagi 2, spiritual dan natural gitu. Jadi itu semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita, dan sampai ke tempat di mana firman Tuhan itu mendominasi hidup kita. Jadi bukan apa yang orang lain katakan, tetapi apa yang kita percayai. Jadi orang-orang lebih dikendalikan oleh mereka berdasarkan dunia ini sedang bagaimana. Tetapi waktu kita mengambil firman itu, kita tahu menjadi seperti apa kita. Nah, apakah sumber iman yang dibutuhkan untuk kesembuhan? Jadi kita perlu memiliki iman di dalam firman Tuhan, di dalam janji-janjinya, di dalam kasih-Nya, dan apa yang telah Yesus lakukan melalui karya salib yang telah selesai. Dan apa peran kita untuk kesembuhan kita? Kita menerima kesembuhan dari Yesus sesuai dengan bagaimana kita percaya hal itu terjadi. Bukan Tuhan yang memutuskan bagaimana kesembuhan kita. Jadi waktu kita tahu kebenaran itu, bahwa Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasanya bekerja di dalam kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Demikian, terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah kesembuhan, Yesus adalah penyembuh. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, bahwa kesembuhan dapat diterima dengan berbagai cara. Kami bersyukur mempunyai iman percaya kepadamu untuk kami dapat mengambil setiap kebutuhan kami dengan iman kami. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus di dalam setiap
setiap kami yang selalu memberitahukan kepada kami hikmat-Mu, pengertian dan pewahyuan akan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti setiap hal dalam hidup kami selaras dengan setiap janji firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, teman-teman kami yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan di YouTube kami. Tuhan, Engkau mengerti keadaan setiap mereka. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hati mereka dan memberikan mereka pengertian. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam mereka yang akan membantu mereka mengingatkan bahwa Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya dan kehendak Tuhan untuk setiap kita menjadi sembuh. Terima kasih, kami bersyukur buat karya salib-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Terima kasih Bu Priscilla. Bapak kita, Bapak yang sungguh luar biasa. Saking Bapak kita mau kita sembuh, sehingga Bapak kita menyediakan berbagai cara supaya kita bisa menerima kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Pada kesempatan ini, saya mewakili Andrew Womack Indonesia, Charis Bible College Jakarta, juga Charis Healing, Charis Event, maupun Charis Devotion mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir maupun yang menyaksikan acara ini secara online. Kami berterima kasih buat partisipasinya yang selama ini telah mendukung kami baik secara dana maupun doa. Apa yang Bapak Ibu Saudara telah lakukan dan telah tabur di tempat ini, kita percaya membawa kasih Allah, kuasa Allah ke lebih banyak orang lagi. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini dan rindu memberikan persembahan kepada ministry ini, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tampil di layar dengan berita Charis Healing. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan bacakan satu ayat, 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di ayat ini dikatakan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan, dan dengan sukacita. Artinya tersirat sekali bahwa dalam persembahan itu pentingnya sikap hati, Bapak Ibu. Pentingnya ketulusan hati dan niat hati. Mengapa disebut persembahan? Karena kita membawa pemberian itu ke pribadi yang kita hormati. Bahkan raja di atas segala raja, pencipta segalanya. Bayangkan kita memberi kepada seorang raja yang memiliki segalanya, bahkan pencipta. Beliau punya segalanya. Apa sih yang bisa kita beri yang bikin berarti? Satu-satunya yang bisa bikin pemberian itu berarti adalah niat hati, sikap hati. Amin. Bukan dalam hal di tempat ini saja, dalam hal kita memberikan persembahan di gereja kita, perpuluhan atau apapun itu, penting sekali sikap hati kita, Bapak Ibu. Karena hanya sikap hati dan niat hati itulah yang bikin itu berharga. Karena Tuhan sudah punya segalanya. Tuhan mampu segalanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak, buat acara hari ini, buat firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengajar kami, yang menuntun kami, yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang tidak pernah terbatas. Terima kasih buat tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak buat semua yang baik yang telah Engkau berikan, yang Engkau sediakan bagi kami. Bapak, kami bersyukur buat persembahan yang anak-anak-Mu bawa ke tempat ini, ke ministry ini. Kami percaya Bapak,
apa yang ditabur di tempat ini, apa yang dibawa ke tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang, memenangkan jiwa, banyak jiwa, membawa kasih-Mu, kuasa-Mu, mencapai lebih banyak orang lagi Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. You want me well.